Makanya itu yang aku bilang tergantung anaknya. Cuma harapan kita untuk pelatih maunya yang kalau untuk yang festival yang benar-benar diseleksi lah anak-anaknya yang udah terbiasa nari. Tapi kalau yang untuk pelatihan untuk supaya murid-muridnya bisa nari, yang nggak apa-apa, yang mendasar juga nggak apa-apa kita jalani. Asik. Jadi kalau kita ini ngundang Bang Pai, berarti selain ngundang sebagai seorang pelatih, untuk make upnya juga nggak usah repot-repot lagi lah ya. Iya. Satu paketan. Udah bisa. Enak sih kalau punya komunitas kayak gitu, Bang ya. Kalau untuk orang Padang Sidimpuan, susah nggak sih sebenarnya, Bang? Maksudnya, gimana sih minat orang-orang di Padang Sidimpuan untuk belajar seni tari gitu? Yang Abang lihat. Sebenarnya banyak sih, cuma untuk wadah untuk menuangkan kesenian ini kayaknya masih kurang. Saya lihat ya, masih kurang untuk wadah untuk menuangkan bakat. Kalau yang ada itu wadahnya ada nggak sih, Bang, di Padang Sidimpuan? Itulah yang kurang. Kayak iya, event-event gitu kan nggak ada. Jadi yang kayak sini kan kalau umpamanya di kota-kota besar gitu, kalau untuk acara nikahan kan undang sanggar tari gitu ya kan. Kalau di sini kan belum tren yang gitu-gitu. Iya, mungkin ada beberapa, tapi nggak banyak gitu. Kalau untuk dunia permakeupan artisan juga, dunia permakeupan artis itu kalau di Padang Sidimpuan seberapa besar minat orang untuk belajar itu? Banyak sih, saya juga banyak yang minta private, cuma saya belum merasa belum sanggup untuk ngasih pelatihan, karena saya juga merasa masih kurang, masih terus harus belajar. Kalau itu kita semua sih, Bang, gitu sih, Bang. Iya, makanya saya belum bisa. Tapi kalau untuk tari, alhamdulillah, karena mungkin udah banyak bahan, jadi mungkin untuk udah langsung terima gitu. Iya. Untuk event 2 hari 3 hari udah langsung bisa kita terima. Soalnya isi tarian kan udah ada kian gitu, bahan kita untuk desain tarian kan udah ada kian, jadi lebih mudah nerima. Kalau untuk tari sendiri, Abang biasanya pasang durasi tarinya itu berapa lama? Tergantung itunya sih, tergantung permintaan. Iya, tergantung permintaan. Kalau umpamanya durasinya cuma 5 menit kan, musiknya kan sekarang di mix kan ya, kita pasin. Tapi kalau cuma minta 3 menit ya kita pasin juga. Itu bisa diatur jadinya ya. Asik sih, Bang. Kalau saya sendiri kan nggak punya bakat nih soal seni tari, seni terapan itu saya nggak punya. Seandainya saya mau menari nih, apa basic yang harus saya pelajarin terlebih dahulu? Ya harus dijiwai lah dulu, harus dicintai dulu baru enak latihannya. Tapi yang paling perlu itu penghayatan satu, terus melentikan tangan lah dulu. Melentikan tangan. Iya. Nanti merambah ke kaki, soalnya kaki lebih susah kata orang. Saya baca beberapa ini, Bang, ada dikotomi gitu kan ya. Katanya yang banyak yang menari itu yang kebanyakan perempuan gitu. Apakah itu benar sih sebenarnya itu? Enggak juga sih, banyak juga si laki-laki, cuma kadang terkendala di laki-lakinya ini. Kalau berkawan gitu kan, kalau agak lentik dikit orang langsung miring apanya kan, pikirannya miring. Gitu iya, ya? Jadi kadang ada yang suka, laki-laki yang suka nari, ya. Jadi terharang di situ. Jadi segan apa gitu, malu. Jadi canggung, akhirnya berantakan. Jadi padahal banyak juga yang punya bakat kan, nari ini yang laki-laki. Saya sendiri sebenarnya tertarik dengan seni tari ya kan, karena kita yang tinggal di Tawaksan ini juga penuh dengan seni tari. Ada tarian-tarian yang diwariskan dari leluhur kita kan. Seperti yang Mas sebut tadi, yang surdu-surdu kan ya. Di daerah kita juga ada namanya tari Napuas Noli Bulung ya. Tortor Napuas Noli Bulung ya. Ada laki-laki perempuannya kan itu ya. Iya. Kalau kita yang laki-laki ini nggak belajar juga ya budaya kita pasti hilang. Iya, kan? Hilang. Makanya itu saya tanya tadi sama Bang, seberapa besar kalau yang laki-laki ikut ke sanggar tarinya? Dan karena ada stigma miring itu, jadi orang-orang yang ke sanggar tari juga
sedikit berkurang. Iya. Kalau di sangkarnya Bang banyak yang laki-laki Bang? Banyak. Berapa orang Cuma sekarang? kalau umpamanya kalau kita lihat ke PRSU dulu ya, Ya. biasanya kan bawa penarinya 40. Dari 40 itu yang laki-laki 15 gitu. Jadi sepertiganya gitu. Dari 40 peserta, sepertiga dari 40 itu digunakan untuk laki-laki. Iya. Saya mau Bang, lain kali untuk nonton aja. Untuk jadi penarinya mungkin saya perlu baca Tapi belajar. Ya. PRSU nggak nari doang loh. Iya, PRS itu ada apa aja sih? Iya, kalau umpamanya Sidul suka bicara gitu, Ya. bisa MC juga bisa. Wah, itu boleh sekali. saya sekali Drama rasanya juga itu. bisa. Terus kalau umpamanya di Dewan Drama. Kesenian itu Ya. banyak itunya. Jenis kesenian yang ditampung. Seni lukis, seni tari. Lukisan saya seperti itu ya, nggak ngeliat standar. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau saya sendiri sebenarnya sangat tertarik dengan seni teater. Iya. Ada nggak sih itu di Iya PRS? Bang? ada. Dari Kota Parang Serpong mempersiapkan Iya. itu. Kami kemarin yang udah 4 tahun berturut-turut itu Iya. tarian saya itu dituangkan ke dalam satu drama gitu. Kayak umpamanya drama tentang apa, legenda Aiksi Jorni gitu kan. Ya. Jadi di dalam cerita itu nanti ada momen-momen suatu apa, entah keramaian-keramaian dibuat tari gitu. Tapi yang nyambung sama ceritanya gitu. Dibuatkan tariannya Iya, gitu dibuat ya? tarian. Macam drama-drama Kayak India gitu. umpamanya ada waktu momen si Jordi sama pacarnya lagi itu menikmati apa pemandangan Pemandangan malam si Jordinya. gitu. Nah, muncullah tarian rendang di bulan. Oh, I see. Disesuaikan ya. Iya, Ada disesuaikan. penyesuaiannya. Iya, jadi banyak apanya di RSU. Saya sangat tertarik dengan seni teater ini sebenarnya sih Bang. Jadi ya, kalau suatu hari nanti ada kesempatan saya pengen sih ikut-ikutan kayak gitu kan. Doa kalah tetap aku. Amin. Semoga Bang Pai masih diutus, masih diangkat Iya, menjadi orang amin. yang bertanggung jawab di situ ya Bang ya. Ada pergantian rupanya. Iya, tergantung dari kepala daerahnya sih. Jadi kalau Bang itu Iya. menangani di Tapsel atau di kota? Kebetulan di Tapsel. Oh, di Tapsel. Iya. Saya kan tinggal di kota, apakah itu bisa? Yang nggak masalah sih. Enggak masalah walaupun Nggak orang masalah. kota mengisi di Tapsel enggak masalah. Nggak apa-apa. Nah, itu saya daftar lah sama Abang itu mah. Kalau bisa suatu hari nanti saya pengen itu walaupun hanya sekedar ya ngangkat-ngangkat aku boleh lah. Oh, bisa itu bisa. Sering juara. Yang kemarin itu juara sih, Bang. Yang Di PRS PRSU juara. Juara berapa itu? Juara 1. Alhamdulillah juara 1 ya. Iya. Saingan paling berat itu dari daerah mana? Paling dari Medan juga kuat, dari Deli Serdang yang dari arah itu layakan Lubuk Pakam. Kuat-kuat. Kalau poin yang Abang sampaikan di waktu PRS itu kemarin, apa yang paling Abang buat poin utama yang ngejual sehingga tim yang Abang bina itu menjadi juara pertamanya? Itu kekompakan semua tim ya. Dari musik kita juga kan live. Jadi Itu live. iya live. Jadi segala sektor itu harus kerja sama yang baik gitu. Jadi itu poin dari Penilaian. Tapsel, iya. Tim kesenian dari Tapsel jadi juara gitu. Kemarin Abang bawa berapa peserta itu untuk PRS di bidangnya Abang sendiri? Kalau yang untuk tari aja 40. 40. Iya, lain lagi yang drama ya kan. Berarti ada sekitar 100-an gitu ada? Ada. Banyak juga ya, dan itu semua Soalnya pemain musik juga ya, kru juga ya, ya kan, pengurus-pengurus. pemain musik, kru, pengurus semua dibawa Iya, yang dibawa semua semua. dari Tapsel. Iya, Tapi makanya masuk ke Asahel. pengalaman paling berkesan itu ya PRSU. yang nggak terlupakan di PRS. Iya, PRSU. Sudah berapa tahun Bang menangani PRS untuk Tapsel? Oh, 5 tahun. Sudah 5 tahun. 5 tahun udah ada. Selama 5 tahun ini juara-juara berapa saja? Pernah juara 3, cuma yang terakhir ini juara 1 terus, alhamdulillah. Berarti selama ini Tapsel selalu masuk nominasi lah ya, Iya. untuk di PRS. Bidang seni. Iya. Bidang apa lagi ya? Bidang apa lagi yang ada Bang di PRS itu? Kalau di PRSU kan penilaiannya itu yang itulah yang saya bilang kan, malam keseniannya. Terus penilaian dari
stand lah, stand pamerannya. Kayak stand mana? dari Iya. kabupaten kota masing-masing. Itulah. Asik sih. Dan di masa itu masih Pak Sarul berarti ya yang menjadi bupatinya. Iya. Sekarang ini kan lagi pemilihan ya. Bergantian antara Bang Doli dan Pak Robi Agusman ya. Kita belum tahu ya siapa yang menang ya Bang ya. Belum ada kabarnya. Jadi ada kemungkinan diganti nggak Abang ini nanti menjadi pengurus PRSU-nya atau enggak? Sebenarnya sih tahun ini udah nggak aku sih yang megang, ada yang lain. Tapi tidak tertutup kemungkinan balik lagi. Soalnya Iya. kami kan dari Dewan Kesenian. Jadi kita cuma nerima apa kalau dipanggil oke, kalau diopkan ya oke gitu aja, nerima legowo itu aja gitu ya. Ya. Kasih kesempatan yang lain mungkin ya kan. Tapi melihat dari prestasi yang Abang bawa mungkin masih Abang kayaknya deh. Kalau memang selama ini bagus dan berprestasi kan ya. Makanya banyak-banyak berdoa. Karena yang dari cerita kita juga Bang Painya kalau melatih tari itu cukup 2-3 hari. Kalau yang dilatih itu ligat Iya. pasti bisa ya Bisa, 2-3 hari insyaallah. menghafal dengan durasi tari yang cukup lama. Iya. Tergantung itu juga kan ya. Iya. Dan kalau ngundang Bang Pai juga pastinya udah komplit, kita nggak usah mikir-mikir makeup lagi. Pada dasarnya teman-teman, saya cuma tahu Bang Pai ini soalan makeup artist. Ya. Tapi ternyata sosok Pak Ida Limunte ini, Bang Pai ini multi talent. Ada di seni tari juga, di makeup artist juga, dan ternyata pernah berbaur di Dewan Kesenian Tapsa. Dewan Kesenian Tapsa di bagian selatan. Ya. Berarti selama ini mindset saya salah soal Bang Pai. Mindset saya selama ini hanya sekedar makeup artist saja. Makeup artist. Tapi setelah kita bicara panjang kayak gini, ternyata Bang Pai juga orang yang bergelut di dunia